Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Yang terhormat keluarga besar SD Al-Islam 3 Gebang Surakarta dan pemirsa yang berbahagia. Saya di sini akan menyampaikan sedikit cerita tentang Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi atau yang dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dilahirkan pada tanggal 28 Agustus tahun 767 Masehi di Gaza, Palestina. Kemudian beliau wafat pada tanggal 20 Januari 820 Masehi di Fustat, Mesir. Beliau ini terkenal atau terkemuka dalam ilmu fikihnya di sejarah peradaban Islam bersama dengan Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Pada suatu hari Imam Syafi'i ingin bersilaturahmi ke rumah muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini bercerita kepada putrinya, "Wahai putriku, nanti malam guruku Imam Asy-Syafi'i akan datang." "Baik Pak, nanti kamu melihat atau intip bagaimana kebiasaan-kebiasaannya sehingga dia dijadikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala." "Baik Pak." Kemudian apa? Ketika malam hari Imam Asy-Syafi'i datang. Setelah datang bertemu dengan muridnya Imam Ahmad bin Hambal, disuguhi, disediakan makanan banyak sekali. Kemudian apa? Imam Syafi'i berkata, "Masya Allah, Masya Allah, banyak sekali ya." Kemudian apa? Imam Syafi'i makan banyak sekali, ambil, kemudian imbuh, tambah lagi, ambil lagi. Putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini dari kejauhan melihat Imam Syafi'i, iya, katanya wali, ulama, kok makannya banyak. Kemudian setelah makan, ngobrol, tentunya ngobrolnya ini Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini ngobrol tentang ilmu, yaitu Al-Quran, hukum, dan Al-Hadis. Ketika sampai larut malam, Imam Asy-Syafi'i ini dan Imam Ahmad bin Hambal istirahat, masuk ke kamar masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal melaksanakan sholat qiyamul lail dan Imam Asy-Syafi'i ini tidur. Setelah setengah jam sebelum subuh, Imam Asy-Syafi'i ini bangun melaksanakan sholat witir. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Asy-Syafi'i ini sholat berjamaah subuh di masjid bersama. Kemudian setelah sholat subuh berjamaah di masjid, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ini pulang ke rumahnya masing-masing. Sampainya di rumah, Imam Ahmad bin Hambal ini bertanya kepada putrinya, "Bagaimana guruku? Hebat? Top? Luar biasa?" Kemudian jawaban putrinya, "Ya lumayan ya Pak, tetapi Imam Asy-Syafi'i itu makannya kok banyak banget ya. Ngapunten, biasanya wali atau ulama itu makannya sedikit,
itu pun hanya menyambung nyawa, untuk menyambung nyawa. Kemudian yang kedua, nah, saya lihat bapak itu semalam melaksanakan qiyamul lail, sholat malam sampai menjelang subuh. Tetapi kok Imam Asy-Syafi'i ini tidur. Oke, nanti akan saya tanyakan kepada guru saya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi ke rumah Imam Asy-Syafi'i dan bertanya, wahai guruku, putri saya ini penasaran. Ketika melihat jenengan di rumah, jenengan ini kok makannya terlalu banyak banget, makanannya sampai habis. Kemudian yang kedua, ketika saya sholat malam, jenengan itu kok tidur. Nah, ini menjadikan putri saya itu kepikiran yang tidak karu-karuan. Nah, kemudian apa? Imam Syafi'i tersenyum. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, begini ceritanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, To'amul karim ad-dawa, wa to'amul bakhil ad-da. Makanan orang dermawan, ahli sedekah, ahli infak, baik, itu adalah obat. Nah, saya ini datang ke sini makan banyak, saya tahu kamu itu ahli sedekah, orang yang baik, makanya saya makannya banyak. Kemudian wa ta'amul bakhil, ada makanan orang pelit, medit, itu adalah racun. Ya, saya berharap kesini itu makan banyak, mendapatkan kesehatan dari makannya orang yang ahli sedekah. Itu. Kemudian yang kedua adalah ketika saya malam itu saya nggak tidur, saya hanya rebahan sambil merenung. Nah, saya mengambil hadis Rasulullah ketika Rasul menghampiri anak kecil yang bernama si Umair. Nah, si Umair ini kehilangan burung kesayangannya, burung kecil kesayangannya. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah mendatangi si Umair ini dan berkata, ya Umair, ma fa'alul Umair? Ya. Wahai Umair, bagaimana kabar burung kecilmu? An-Nuhair itu burung kecil yang berparuh merah. Nah, Rasulullah menanyakan. Kemudian apa? Dari hadis ini saya merenung, bukan tidur, saya menemukan hukum dalam Islam. Saya menemukan 70 hukum dalam Islam dari hadis ini tadi, hadis anak kecil si Umar tadi yang kehilangan burungnya, burung kesayangannya. Nah, paham ya? Jadi Imam Asy-Syafi'i ini merenung, bukan tidur, rebahannya itu untuk umat. Kemudian Imam Hambali ini sholat qiyamul lail itu untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu mukjizat hadis Nabi. Kalau yang mendengarkan Imam Asy-Syafi'i ini sampai 70 hukum dalam Islam. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pemirsa dan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesabaran, kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas, apalagi di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan yang suci ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.